Nah, metodenya saya praktekkan di bulan kedua dan hasilnya seperti ini, tiap hari WD. Jadi sebelum kita memahami teknik scalping ini, melakukan teknik scalping ini, ada beberapa hal yang harus kita pahami ya, yang harus kita tahu. Pertama, apa yang naik akan turun. What goes up will go down. Harga tuh begini, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Seperti itu ya, tidak selamanya naik dan tidak selamanya turun. Terlebih lagi kalau dia RSI-nya sudah di atas 80, berarti barang itu sudah overbought. Dan RSI di bawah 20 itu juga sudah oversold. Cepat atau lambat dia akan memantul. Kemudian perlu kita pahami juga kalau harga atau candle itu tidak bisa jauh-jauh dari MA5. Oke? Dan harga atau candle tidak bisa jauh-jauh dari middle BB, Bollinger Band-nya. Jadi kalau harga itu sudah terlalu jauh dari MA, dia akan kembali ke MA5 atau MA5 yang nyamperin harga tersebut. Begitu juga dengan BB, Bollinger Band itu yang middle. Kalau harga itu sudah terlalu jauh dari mid BB, maka entah harganya yang akan mengejar mid BB atau BB-nya yang akan mengejar harganya. Kemudian kelima, teman-teman ingat ilustrasi ini, orang naik gunung. Jadi kalau misalnya kita naik gunung, jalannya setapak demi setapak, pelan-pelan, itu akan lebih panjang nafasnya daripada orang yang sprint di awal. Itu akan cepat ngos-ngosan, akan cepat drop. Sama juga dengan diving, yang turun perlahan-lahan. Kalau yang bisa diving di sini yang turun perlahan-lahan, itu bisa turun ke dalam jauh. Sementara kalau turunnya cepat-cepat, itu malah bahaya. Itu juga yang terjadi dengan harga ya. Nanti kita akan bahas di lebih lanjut praktikalnya gimana. Oke, kemudian hal yang perlu kalian pahami lagi, yaitu mengenai Bollinger Band. Perilaku harga di sekitar Bollinger Band dan apa artinya ya. Di sini saya cuma akan identifikasi 4. Pertama, teman-teman harus mengetahui mengenai BB squeeze. Bollinger Band squeeze itu ketika BB-nya ini sangat kecil dan harga bergeraknya dalam range yang kecil aja. Nah, harga bergerak dalam range yang kecil di Bollinger Band ini, ininya, channelnya ini, cuma kecil aja salurannya ini, nggak lebar. Ini artinya siap-siap, dia akan meledak. Meledak entah ke atas harganya, atau ke bawah kita nggak ada yang tahu. Jadi pahami mengenai BB squeeze ya. Oke, kemudian kedua. Kedua itu mengenai uptrend ya. 2, 3, 4 ini mengenai level uptrend di Bollinger Band. Kalau uptrend yang normal, seperti ini, uptrend yang biasa-biasa aja nih. Jadi harga dia ke atas, ke upper BB, turun ke bawah, ke middle BB, ke lower BB, ketemu middle BB, reaksi sedikit, naik lagi. Jadi dia bergerak sepanjang 3 garis Bollinger Band ini ya, 3 garis ini. Nah, ini uptrend yang santai. Kemudian ada uptrend yang cukup kencang, dia hanya berjalan di antara upper BB dan middle BB. Jadi seperti ini aja. Dia tidak main sampai ke BB bawah. Ini harga yang lagi uptrend kencang. Kemudian ada harga yang lagi rally, super rally. Teman-teman lihat, ini harganya. Ini kan mid BB. Ini lower BB. Dia lagi lari kencang ke atas. Dia bahkan tidak menyentuh dengan middle band ini. Tapi kalau kita nyalakan MA5, moving average 5, itu akan kelihatan bahwa candle-nya ini dijaga di antara upper BB dan MA5. Seperti ini gerakannya. Ini berarti lagi super kencang rally-nya. Nah, kalau teman-teman ketemu yang seperti ini, nanti bagaimana cara memanfaatkannya? Seperti tadi ada satu yang kami informasikan, yaitu misalnya contoh ya, lagi lari kencang seperti ini. Harganya di atas ini nih, jauh dari MA5. Apa yang kita lakukan? Sell. Kenapa? MA5 tidak bisa jauh-jauh dari candle. Entah nanti MA5 yang ke atas atau candle-nya yang mendekati ke MA5. Itu prinsipnya. Teman-teman, kalau untuk trading, scalping, minim-minim ya, teman-teman itu pakai yang namanya Bollinger Band, pakai yang namanya RSI, pakai yang namanya MA5. Pakai seperti ini ya. Kemudian mainnya di time frame 15 menit. Minimal analisanya seperti itu. Oke, jadi ada 3 kondisi pergerakan harga dengan Bollinger Band-nya. Ini cara saya trading, cara saya scalping. Hasilnya cukup bagus. Selama 2 bulan ini kami dapat puluhan juta selama sebulan dengan cara yang santai. Jadi ada 3 kondisi. Pertama yaitu BB-nya mangap. Teman-teman lihat ini ya. Ini BB atas, ini BB bawah. Dia harus mangap seperti ini. Kondisi kedua yaitu harga itu yang biru ini, candle ini offside. Ini offside nih dari BB atas. Sama yang ketiga, harga diapit di antara MA5
dan BB atas. Ini berarti kita golongkan kenaikan yang sopan. Naiknya pelan-pelan. Kalau ini tadi naiknya offside. Oke, gimana cara tradingnya? Oke, kita mulai dari BB mangap dulu. Semuanya tradingnya harus pakai RSI sebagai acuan. Jadi kalau saya RSI di atas 80, sebenarnya ini bisa juga sih kalau mau start dari 75 juga bisa. Nah, tapi saya start dari 80. Kalau RSI-nya bunyi di atas 80 dan dia sudah berubah warna, maka saya akan lihat candle-nya ini akan seperti apa posisinya. Nah, sekarang kalau misalnya candle ini mangap. Kalau mangap, saya mengartikannya adalah dia sedang mengalami kenaikan yang tinggi, tapi ada part dari dia yang belum rela dia naik, masih pengen turun. Nah, akibatnya apa? Akibatnya nanti di atas ini, dia masih ada tekanan jual. Itu pemahaman saya ya. Dia ada tekanan jual dari atas nih. Meskipun dia lagi naik, dia akan mengalami fase konsolidasi. Jadi ini kan tekanannya naik ke atas. Tapi masih ada yang mau sell dia gitu loh. Nah, saya mengartikan kalau BB-nya mangap, saya mengartikan seperti itu. Akibatnya apa? Akibatnya dia akan mengalami sideways di sini. Kondisi sideways di sini itu bisa kita manfaatkan untuk kita lakukan sell berkali-kali. Nah, bagaimana cara tradingnya? Cara tradingnya gini teman-teman. Jadi kalau misalnya BB lagi mangap, rata-rata kita lihat kan satu RSI-nya di atas 80 atau di atas 75, kemudian candle-nya ini masih di luar dari BB. Candle-nya di luar dari BB, outer BB ya. Ketika candle-nya sudah mulai masuk ke dalam, di dalam dari outer BB ini, kita hold dulu. Nah, teman-teman lihat MA5-nya. Lihat MA5-nya. Nah, entry pertama adalah entry spekulasi. Taruhlah kita entry di sini kecepatan. Harga masih terus naik. Meskipun tadi saya anggap di atas jauh dari MA5 kan, saya pikir wah ini di jauh dari MA5, dia kan akan kembali ke sini kan. Turun ke MA5, tapi ternyata MA5-nya yang naik, nyamperin dia ke atas. Oke, let's say saya nyangkut di sini. Kemudian setelah candle ini tidak nempel lagi di, tadi kan candle-nya di luar, mulai masuk ke dalam. Kemudian candle-nya udah candle kedua nih, dipotong sama MA. MA-nya udah mendekat nih. Nah, itu saya asumsikan bahwa harga akan sideways. Harga itu akan sideways ketika MA5 itu berpotongan dengan candle. Jadi saya akan melakukan sell di sini. Saya mulai lakukan sell. Saya akan lakukan sell bolak-balik terus. Jadi ini tetap stay di sini. Kemudian saya lakukan sell. Kemudian dia naik lagi, saya sell lagi. Naik lagi, dia sell lagi. Naik lagi, saya sell lagi. Naik lagi, saya akan sell lagi. Nah, begitu aja terus. Sampai apa? Ini kita main sideways berarti ya. Sampai BB ini, middle BB, itu nyamperin dia ke atas. Atau harganya yang nyamperin BB-nya. Ketika ini sudah mengatup, ketika ini middle BB ini ke atas, ini yang lower BB akan mengatup juga ke atas. Nah, di situ saatnya kita stop untuk main sideways-nya. Seperti itu ya. Nah, kemudian bentuk konsolidasi yang di atas ini, bentuk sideways di sini, ada macam-macam, teman-teman. Ada bentuknya flag, ada bentuknya misalnya pennant, ada bentuknya wedge, ada bentuknya broadening. Itu hati-hati. Tapi tetap ini adalah area untuk trading. Kalian bayangkan misalnya kita pakai candle 15 menit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 15 menit, berarti kan 105 menit, hampir 2 jam, kita bisa sell. Itu udah berapa banyak dapatnya ya? Itu pertama ya. Oke, case kedua, yaitu candle-nya harganya offside dari BB-nya. Jadi ini kamu lihat, BB-nya nggak mangap, biasanya seperti ini aja. Tapi harganya offside jauh dari outer BB-nya ini. Nah, nanti dia offside, pelan-pelan dia akan masuk. Seperti ini. Saya tradingnya gimana? Setiap kali dia jauh dari MA5, akan saya sell. Jadi posisi misalnya seperti ini ya. Nah, ini kan jauh. Ya udah, saya akan lakukan sell. Sell ketika dia ke MA5 close. Sell dia MA5 close. Sell dia ke MA5 close. Sell dia ke MA5 close. Sell dia ke MA5 close. Oke. Kenapa tidak buy? Ingat, RSI-nya itu sudah di atas 80. RSI sudah di atas 80, jadi dia bisa turun kapan aja sebenarnya. Jadi, kalau ngomong, oh ini lawan arus, ya memang lawan arus, makanya harus hati-hati. Nah, jadi untuk hal seperti ini, saya akan sell hanya ketika dia menjauh dari MA5. Kemudian, kalau kenaikan yang cepat seperti ini, kenaikan yang kurang ajar gini, yang offset gini, dia biasanya turunnya lumayan. Jadi misalnya saya entry
cara tradingnya seperti ini ya. Misalnya saya masuk di sini, kemudian misalnya saya masuk kecepatan. Nah, saya masuk di atas ya. Terus tadi ada yang saya main di sepanjang MA5. Saya sell gitu kan. Jadi misalnya ini ya, nih yang saya main sepanjang. Ini saya entry pertama, ini entry kedua, ini yang saya main sepanjang MA5. Nah, kemudian take profitnya di mana? Untuk kasus seperti ini. Untuk yang offset seperti ini, dia akan mengalami retrace, penurunan. Tarik garis Fibo dari bawah ke atas, exit-lah di 0,236, Fibo 0,382 atau 0,5. Seperti itu. Oke, kemudian yang terakhir, itu golongan BB yang sopan. Golongan BB yang sopan ini, dia akan naik pelan-pelan. Dia akan naik pelan-pelan. Meskipun RSI udah di atas 80, dia biasanya akan terus naik kalau dia sopan begini. Ingat yang tadi kalau naik gunung ya, kalau dia naiknya pelan-pelan, setapak demi setapak, biasa nafasnya panjang. Nah, teman-teman hati-hati, meskipun RSI udah 84, 85, ini hanya bisa di-sell. Saya biasa sell ketika terjadi divergent, maka itu akan lebih aman. Nah, contoh misal di sini. Ini kan harusnya kita sell di sini. Kalau misalnya yang biasa. Tapi ketika RSI-nya di atas 80 nih. Tapi jangan. Bagusnya ketika harganya terus naik tapi RSI-nya udah mulai turun. Jadi sell yang benar itu ketika terjadi divergent. Terus kalau mau buy gimana? Nah, ini kan naikannya sopan nih. Ya silahkan kalau mau nge-buy. Jadi ketika RSI udah di atas misal 75, 77 gitu ya. Kalau berani buy silahkan aja buy. Jadi ketika dia nempel di MA5, buy. MA5 buy. Karena dia nggak bakal jauh-jauh dari MA5 nih. Jadi kalau porsi seperti ini, nge-sell juga agak bingung. Kenapa? Kalau gini kan dia kurang ajar nih. Dia menjauh dari MA5. Nah itu kita sell, karena dia bakal balik ke MA5. Sementara ini range-nya kecil. Dia dijaga di dalam BB, Bollinger Band. Nah kemudian, exit-nya di mana? Kalau model seperti ini. Exit-nya ya bisa di middle BB. Ketika sudah kena middle BB, silahkan exit. Bisa juga di lower BB. Jadi teman-teman kalau misal masuk ya 2-3 posisi ya exit-nya ya coba-coba aja. Misalnya ini exit pertama di mana? Exit pertama di middle BB. Yang exit kedua nanti ada di lower BB. Kira-kira seperti itu. Oke, kemudian manajemen portonya adalah seperti ini teman-teman. Ini kita cara main yang bodoh-bodohan ya. Yang kita bodoh-bodohan kita cuma ngandelin RSI aja sama barang ini sudah naik tinggi. Kalau mau pinter caranya ya pakai mapping harmonik. Ketika ada RSI di atas 80, kita cari harmoniknya seperti apa. Nah, di situ kita entry. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak bisa, misalnya entry kecepatan ya mau nggak mau harus dilakukan dengan money management dan manajemen portofolio. Caranya seperti ini. Misalnya teman-teman masuk nih. Masuk pertama selalu masuk yang paling kecil. Misalnya, saya bikin 3 akun. A, B, dan C. Akun A, saya masuk dulu di sini. Di akun A. Kemudian, setelah dia nyangkut, nah, manajemen akunnya seperti ini, cara tradingnya ya. Misalnya, saya masuk dulu deh, ketika RSI 80 ya, saya masuk dulu di akun A. Saya masuk 0,1 lot, ini yang kuning. Kemudian, kalau dia naik lagi, jangan masuk di akun A ini. Teman-teman masuk di akun B. Masuk. Kasih lot lebih gede. Martingale. Kemudian, ketika masih naik lagi, naiknya ini harus cukup signifikan ya, jangan terlalu dekat-dekat juga. Masih naik lagi, masuk di akun C yang lebih gede lagi, 0,3. Nih, seperti ini. Nah, kemudian, kalau misalnya masih naik lagi, baru bisa nambah di akun A, misalnya 0,3 lot juga. Jadi nanti di akun A itu, ada 2 posisi. Seperti ini, kuning dan merah. Nah, saya tidak ngincer semuanya untung ya. Jadi karena posisi yang paling atas ini lotnya paling gede, ketika saya sell, jadi ketika dia bergerak turun segini aja, itu saya udah banyak profitnya. Ini biasanya saya close ketika ini udah BEP. Ketika ini udah BEP, harga di sini, ini saya tidak nunggu untungnya, saya close. Seperti itu. Atau misalnya kalau memang saya keseret-seret agak jauh ya, saya agak khawatir, nggak usah sampai kuning ini BEP. Mungkin sampai tengah ini aja saya udah close semua. Dan tetap profit. Seperti itu teman-teman. Selamat mempraktekkan. Nah, metodenya saya praktekkan di bulan kedua dan hasilnya seperti ini, tiap hari WD.